Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan perhitungan dosis pada hewan percobaan. Perhitungan dosis ini bertujuan agar ketika memberikan obat kepada hewan uji, maka besarnya obat yang diberikan itu sesuai dengan berat badan masing-masing hewan uji yang kita gunakan. Kita menggunakan contoh-contoh kasus saja ya untuk mempelajarinya. Nah, kasus 1, seorang mahasiswa melakukan percobaan menguji efek sedasi natrium fenobarbital. Hewan uji yang digunakan adalah tikus putih jantan. Takaran natrium fenobarbital yang diberikan adalah 150 mg per kilo. Berapakah miligram obat yang harus diberikan kepada hewan yang beratnya 250 gram? Nah, 250 gram. Jawabannya, miligram obat yang ditanyakan tadi sama dengan berat badan. Berapa berat badannya? 250 gram dikalikan miligram obat yang diberikan, yaitu 150 mg per kilo. Ini ya, 250 kali 150. Nah, di sini gram, di sini kilo. Samakan dulu ya satuannya. 150 mg per 1000 gram. Nah, sehingga nanti ini hilang, coret. Nah, nih dapatnya. Miligram obat yang diberikan untuk hewan uji 250 gram adalah 37,5 mg. Nah, tugas Anda berikutnya adalah menghitung kalau berat badannya 200 dan 180 gram, berapa miligram obatnya? Ya, lanjut. Kasus 2. Mahasiswa sedang menguji efek sedasi fenobarbital. Nah, harus memberikan obat sebanyak 30 mg ke hewan uji. Rute pemberian adalah subkutan. Mahasiswa tersebut mempunyai larutan stok obat dengan kadar 60 mg per mili. Berapa volume yang harus diberikan kepada hewan tersebut? Nah, sekarang pada kasus ini miligram obatnya sudah diketahui, yaitu 30. Kemudian yang 30 mg ini sudah tersedia dalam bentuk larutan. Larutan obat yang kita tinggal mengambilnya, ya. Kita sebut selanjutnya itu sebagai larutan stok, gitu. Nah, berapa kita harus ngambil dari larutan stok yang berisi obat tadi? Nah, larutan stoknya, kadarnya adalah 60 mg per mili. Nah, volume obat adalah dihitung dengan miligram obat dibagi kadar obat. Jadi, 30 mg dibagi 60 mg per mili sama dengan setengah mili. Nah, jadi hewan uji pada kasus nomor 2 ini harus disuntik subkutan dengan larutan obat sebanyak 0,5 mili lewat subkutan. Begitu ya. Nah, lanjut. Nah, kasus 3. Seorang peneliti menguji ekstrak tanaman untuk obat asam urat. Bobot tikus 300 gram diberi ekstrak 25 mg per kilo. Ekstrak dibuat dengan 15 mg per mili. Berapa miligram obat harus diberikan? Volume obat harus diberikan. Jadi ditanya ya, miligram obatnya dan volume obatnya, itu yang ditanyakan. Yang diketahui adalah berat badan atau bobot dan juga dosis atau takaran ya. Nih, hitung dulu miligram obatnya. Miligram obat sama dengan berat badan dikalikan dosis atau takaran. Nah, 300 beratnya dikalikan takarannya 25 mg per kilo. Satuan jadikan gram, ketemu 7,5 mg. Ini adalah miligram obatnya. Kemudian kita hitung volume yang diberikan. Volume obat sama dengan miligram obat dibagi kadar obat.
7,5 mg dibagi 15 mg per mililiter sama dengan 0,5 mili. Begitu ya. Nah, berikutnya kita belajar menggunakan tabel konversi. Tabel ini digunakan jika kita akan menggunakan hewan uji yang lain untuk pengujian yang sama. Jadi misalnya tadi kan sudah ada contoh ya, pengujian obat natrium phenobarbital diberikan kepada tikus. Ya. Kemudian ingin diuji juga natrium phenobarbital itu pada kelinci. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dosis yang diberikan untuk tikus dan untuk kelinci akan berbeda. Mengapa? Karena yang pertama, berat badannya beda. Yang kedua, spesiesnya beda. Nah, angka banding ini diperoleh dari menghitung perbandingan luas permukaan tubuh mereka. Ya. Jadi luas tubuh itu ya permukaan kulit, kemudian permukaan usus, kemudian permukaan saluran nafas dan sebagainya ya, rongga-rongga tubuh yang lain. Nah, caranya ya, jika kita ingin mengetahui berapa angka konversi dari tikus untuk kelinci, nah caranya begini. Tarik garis ke kanan dari hewan yang sudah diketahui dosis obatnya. Jadi sudah dihitung natrium phenobarbital untuk tikus. Nah, kemudian ini tarik ke kanan. Kemudian tarik ke bawah dari hewan yang ingin diketahui dosisnya. Yang ingin diketahui itu kita ingin mengujinya kepada kelinci. Ya, cari kelinci. Mana kelinci? Ini kelinci, tarik ke bawah. Pertemuan dua garis 3,3 ini adalah konversi dari tikus kepada kelinci. Begitu ya. Beratnya harus sesuai ini ya. Nih. Sesuai dengan angka ini. Nah, bobot ini disebut bobot absolut atau bobot mutlak. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Nih. Siswa sedang menguji efek sedasi natrium phenobarbital. Harus diberikan sebanyak 30 mg ke hewan uji tikus 200 gram. Berapa miligram obat yang harus diberikan jika obat tersebut harus diberikan kepada kelinci 2 kilo? Gitu ya. Nah, membahas yang kelinci ya. Anda nanti tugasnya menghitung yang mencet ya. Tadi sudah ya, tabel konversi dari tikus 200 gram kepada kelinci tadi adalah 3,3. Nah, sehingga takaran untuk kelinci 1,5 kilo adalah 30 mg. Ini ya diketahui. Dikalikan 3,3 sama dengan 99. 99 ini adalah miligram obat untuk kelinci 1,5 kilo. Sedangkan yang ditanyakan adalah kelinci 2 kilo. Jadi untuk kelinci 2 kilo berat miligram obatnya 2 kilo dibagi 1,5 kali 99 sama dengan 132 miligram. Itu ya. Nah, lanjut masih menggunakan tabel konversi. Obat A adalah fitofarmaka yang diberikan kepada tikus dengan bobot 150 gram sebanyak 20 mg. Pada efek tersebut memperlihatkan efek pencahar. Ya. Jadi tikus 150 gram diberi obat 20 mg. Nah, akan diuji kepada manusia yang 50 kilo. Ya. Kalau diberikan kepada manusia 50 kilo, miligram obatnya kan tentunya beda ya dengan tikus ya. Masa sama-sama 20 mg kan nggak mungkin ya. Nah, sehingga kita harus hitung dulu. Hitung dulu miligram obat untuk tikus dengan bobot 200 gram. Mengapa kok bobotnya harus 200 gram? Karena tabel konversi hanya bisa digunakan jika berat untuk tikus adalah 200. Berat absolutnya 200. Yang diketahui kan 150 ya. 200 dibagi
150 dikali 20, ini ya, 20 itu kan miligram untuk tikus 150 gram ini, ketemu 26,67 miligram ya. Itu miligram obat untuk tikus 200 gram. Angka konversinya dari tikus ke manusia adalah 56. Kemudian itu angka konversi ya. Kalau sudah ketemu angka konversi, hitung dosis untuk manusia. Tetapi kita tidak bisa langsung menghitung untuk dosis ke manusia, karena kita harus membawanya dulu kepada tabel konversi, yaitu 70 kilo. Sehingga untuk manusia 70 kilo, miligram obatnya adalah miligram obat dari tikus dikalikan konversi, sama dengan 1493,33 mg. Baru kemudian kita hitung obat untuk manusia 50 kilo ya. 50 per 70 kali 1493,33 sama dengan 1066,67 mg. Inilah yang harus diberikan kepada manusia gitu ya. Ini mendapatkan angka konversi dari tikus 200 kepada manusia 70 gram, dapatnya 56 ya. Tadi sudah kita gunakan untuk perhitungan. Nah, membuat larutan stok. Apa sih itu larutan stok? Nah, pada uji analgetik tadi sudah ya, itu larutan stok itu larutan obat yang disediakan untuk semua gitu ya, semua hewan yang diuji. Nah, contohnya uji analgetik disediakan larutan asam asetat dengan kadar 20 mg per mili. Nah, satu botol gitu ya. Asam asetat digunakan sebagai penginduksi nyeri pada mencit betina. Jadi mencitnya itu dibuat kesakitan dengan disuntik asam asetat. Nah, dosis asam asetat yang diberikan adalah 30 mg per kilo dengan cara IP. Berapa volume harus diberikan untuk mencit dengan berat 30 gram? Nah, jawabannya miligram obat, hitung dulu miligramnya ya. Kan ini belum tahu ya, miligram obat sama dengan berat badan 30 kan, dikalikan takaran atau dosisnya 300. Jangan lupa satuannya. Nah, nanti dapat 9 mg. Baru kemudian volumenya berapa ya? Miligram obat dibagi 20 mg per mililiter sama dengan 0,45 mili. Nah, itu contoh hitungannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika kita harus membuat larutan stok sendiri? Nah, ini ada caranya ya. Nah, caranya pilih miligram obat untuk bobot rata-rata ya. Jadi miligram obatnya itu berapa, kemudian tentukan volume maksimal pemberian. Biasanya adalah volume pemberian itu setengah kali volume maksimal. Tentukan kadarnya, kadar sama dengan miligram obat dibagi volume, ini mililiter. Kemudian tentukan volume larutan yang harus dibuat. Kita membuatnya harus berapa banyak? Ya, hitung aja setengah kali volume maksimal kali jumlah hewan. Baru kemudian yang terakhirnya hitung atau timbang obat yang harus ditimbang itu berapa gitu. Ini tujuan membuat larutan stok ya. Anda bisa membacanya sendiri. Nah, ini ya, ini adalah volume maksimal pemberian pada hewan uji ya. Kalau kita pakai tikus diberikan suntik intravena ya 1 mili. Kalau disuntik intramuskular hanya 0,1 mili gitu. Nah, tetapi pada tabel konversi ini berapapun berat hewannya asal sudah dipakai untuk binatang percobaan itu sama. Jadi tikus 150 gram dengan tikus 200 gram nanti volume maksimal oralnya sama-sama 5 mili begitu ya. Nah, ini contohnya. Dipercaya ekstrak tanaman A
dosis 50 mg per kilo dapat menurunkan kolesterol pada kelinci. Cara pemberian kepada kelinci per oral. Jumlah kelinci adalah 12 ekor. Bobot rata-rata kelinci 2 kilo. Gitu ya. Nah, yang pertama kita hitung kadar larutan stok. Nah, sudah diketahui ini ya miligramnya. Nah, miligram sama dengan dosis kali 2 kilo. Itu ya. BB kali dosis sama. Ya, kemudian tentukan volume pemberiannya. Volumenya setengah kali volume maksimal. Jadi setengah, lalu volume maksimal oral untuk kelinci adalah 20 mili. Jadi setengah kali 20 sama dengan 10 mili. Jadi kelinci itu paling banyak kita beri minum dengan 10 mili itu ya. Nah, baru kemudian tentukan kadar dulu. Ya, jadi jangan menimbang dulu, tapi untuk bisa menimbang dan menghitung volume, kita ketahui berapa kadar yang harus kita buat ya. Kadar sama dengan miligram obat dibagi setengah kali volume maksimal ya. Tadi kadar obatnya 100, volumenya 10 mili ya, sehingga kadarnya adalah 10 mg per mililiter. Lalu baru ditentukan kita membuat larutan dengan kadar 10 mg per mililiter, itu kadarnya. Lalu banyaknya berapa? Ternyata banyaknya adalah setengah kali 10 volume maksimal oral kali 12 ekor, sehingga kita akan harus membuat minimal 60 mili. Nanti akan cukup untuk 12 ekor hewan ini. Nah, kalau sudah tahu ya, aku akan bikin larutan dengan kadar 10 mg per mili, banyaknya 60 mili ya. Jumlah obat yang harus ditimbang berapa? Ya, kadar kali volume. 10 mg per mili kali 60 mili sama dengan milinya hilang ya, 600 mg. Nah, volume pemberiannya di sini ada ini ya, ada tambahan berapa volume pemberian untuk kelinci yang 2,2 kilo ya, bobot kali nih ya takarannya kan, ada dosisnya kan, sehingga ketemu 110. Volumenya berapa? Miligram obat dibagi kadar 110 dibagi 10. Ini ya, 10-nya dari ini sama dengan 11 mili. Nah, kalau kita punya kelinci 2,2 kilo, kita suntik, kita beri minum dengan 11 mili tersebut. Begitu ya. Ini hati-hati ya, karena stepnya, tahapnya agak panjang. Silahkan nanti dipelajari hati-hati ya, dengan mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Ini dikerjakan ya. Kemudian yang ini juga dikerjakan, dan soal-soal yang di awal tadi ya. Selamat belajar, semangat, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.